Di video kali ini kita sedang berada di Makolantamal 13 Tarakan. Jadi hari ini kita bukan mau ke Makolantamalnya, tapi kita akan mengunjungi situs Perang Dunia Kedua, tepatnya di Peninggi Lait atau Peninggi Lama. Di sini kita bisa melihat situs cagar budaya peninggalan Perang Dunia Kedua. Yang pertama di sini yang kita bisa datangi adalah bunker. Jadi ini namanya bunker untuk perlindungan dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Cukup besar teman-teman bunker ini ya, walaupun pintunya kecil kita bisa cukup menundukkan kepala dan di dalam kita bisa berdiri tegak ya, karena ini cukup tinggi dengan ketebalan tembok kurang lebih 50 cm hingga 1 meter. Jadi ini tuh memang dipersiapkan Belanda untuk perlindungan dan tempat beristirahat para serdadu-serdadu Kenil ya. Yang jelas ini dulu tuh punyanya Kenil atau tentara pemerintah Hindia Belanda. Nah, dari kondisinya dalamnya tuh gelap seperti ini dan ruangannya tuh cukup luas teman-teman. Jadi kalian bisa masuk ke dalam kalau misalnya pintunya ini dibuka ya kan. Nah, terus ini posisinya kita lagi di luar ya kan. Nah, ini tuh cukup terawat karena ini sebelumnya tertutup semak-semak dan tidak diketahui ya. Akhirnya pemerintah pun membersihkannya. Nah, ini adalah meriam pertahanan pantai yang dibangun oleh pihak Belanda untuk mempertahankan Pulau Tarakan dari serangan pasukan Jepang. Karena desas-desusnya dulu Jepang mau menyerang, jadi makanya Belanda membangun pertahanan pesisir, tepatnya di Pemburungan Timur seperti itu. Nah, ini dulu tuh waktu saya masih SMA saya kesini, ini tuh belum bersih ini teman-teman. Jadi dulu tuh di sini tuh apa namanya, ada kursinya ya. Bahkan di belakang sini tuh ada apa namanya tuh, ada tempat dudukan prajuritnya, ada kursinya seperti itu. Terus rantai itu dari kawat. Terus apa namanya, tameng bagian atasnya tuh dari kubahnya tuh masih ada teman-teman, tapi posisinya tidak di atas tapi sudah terlepas, letaknya ada di bawah. Cuma sekarang saya heran kenapa kubah di bagian atasnya ini hilang dan kursi tempat dudukan prajurit di sini tuh juga ikut hilang seperti itu. Apakah belum sempat diselamatkan atau keburu diselamatkan oleh para pemulung besi tua ya kan? Karena sayang aja ini kan situs peninggalan Perang Dunia Kedua. Sayang sekali kalau harus berakhir di timbangan besi tua. Salah satunya ya seperti menara-menara minyak itu teman-teman, banyak yang berakhir di besi tua. Sangat disayangkan ya, karena itu bisa jadi situs sejarah yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita seperti itu. Nah, ini banyak perubahan ya, banyak di apa namanya, direvitalisasi atau mau diperbaiki oleh pemerintah, jadi kelihatan lebih bersih seperti itu. Terus kita juga berjalan ke situs peninggi laut ini. Di sini tuh ada fasilitas umum seperti kamar mandi, toilet, MCK atau toilet umum, cuma nggak berfungsi ya teman-teman ya, nggak, sangat bau dan nggak terawat sekali seperti itu. Jadi sangat disayangkan sih, pemerintah sudah bangun bagus-bagus, sayangnya nggak terawat ya. Apakah memang itu penyakit kita sebagai bangsa Indonesia, mampu membangun dan tidak mampu merawat ya, itulah kondisinya ya kan. Nah, ini terus ada meriam lagi ya. Ini meriamnya cukup anu nih, cukup apa namanya nih, utuh ya kan, cuma nggak ada tempat dudukannya. Itu rel untuk memutar kubah meriamnya masih ada. Nah, di sini tuh ada pillbox yang berada di belakang meriam. Jadi ini tuh ada ruangan di bawahnya teman-teman. Nah, ruangan ini tuh untuk bersembunyi dan menyimpan amunisi dari meriam tersebut seperti itu. Nah, ini meriamnya apa? Ini pillboxnya ini tempat bersembunyi dan ini tempat berlindung jika terjadi serangan udara ataupun serangan balasan dari arah laut seperti itu teman-teman. Jadi di sini para tentara Hindia Belanda itu bersembunyi, dan ini tuh besi-besi ini nih sebenarnya besi-besi untuk ventilasi udara seperti itu teman-teman. Nah, ini tuh meriam buatan apa ini? Buatan dari Frit apa ini, beratnya 608 kg, meriam nomor 3, dan ini tuh buatan Frit Krupp Esse tahun 1902 ya. Jadi kalau kalian menanyakan kenapa ininya bisa hancur, nah ini kerjaan tentara Australia ya teman-teman ya. Ini yang mengerjakan ini bukan tentara orang Indonesia nih, ini kerjaan tentara Australia. Kenapa? Supaya fasilitas militer ini tidak bisa digunakan, makanya didinamit jadi hancur nih meriamnya, jadi nggak bisa digunakan kembali teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini kemarin meriamnya nih menegak ke atas ya. Ini nggak tahu kok bisa rata kembali kayak gini, siapa yang punya kerja ya, tapi yang setahu saya tuh kemarin menegak ke atas, mengarah ke atas. Nah, ini
pintu yang jelas ini bukan pintu Doraemon ya, ini tembusannya ke sebelah tadi seperti itu. Di sini kita nggak bisa masuk karena sudah terpenuhi oleh lumpur dan banjir. Sayangnya ini tidak terawat, tidak dibersihkan, airnya tidak dikuras keluar dan dikosongkan. Seharusnya ini bisa dimasuki teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat kondisi di dalamnya seperti apa. Nah, inilah perbandingan antara tubuh manusia dengan ukuran meriam itu teman-teman. Jadi meriam ini cukup besar ya. Jadi meriam itu langsung diarahkan ke arah laut seperti itu. Jadi di depan sana itu laut teman-teman. Jadi memang ini meriam pertahanan pantai yang dibangun Belanda untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Nah, ini meriamnya cukup besar. Kalau ukurannya saya nggak tahu berapa milimeter, mungkin ada yang bisa menjelaskan di kolom komentar ya. Nah, di sini tuh ada bekas tembakan serangan udara ya, sepertinya karena ini ada serempetan proyektil peluru ya. Ini ada proyektil pelurunya nyangkut. Nah, ini tuh ada bekasnya di sini teman-teman, ya kan. Nah, ini cukup tebal nih besinya ya. Kalau misalnya kalian mampu ngangkat dan dijual, kalian bakalan punya banyak duit ya kan. Cuma sayang aja kok misalnya besi-besi tua bekas peninggalan Perang Dunia Kedua ini harus berakhir di timbangan. Sebenarnya di sini tuh banyak teman-teman, cuma ya pada akhirnya nggak terawat, nggak terdata, dan nggak terjaga seperti itu. Ini dulunya jalanannya bukan aspal ya, itu jalanannya menuju ke Mako Lantamal 13 seperti itu. Nah, di sini tuh pemerintah sudah bangun dengan fasilitas yang cukup bagus ya, dibuatkan jalanan yang layak untuk kita datangi, kita berkunjung, dan di sini tuh sudah bersih, sudah kelihatan rumput-rumput hijau. Dulu saya 2008 2007 itu main-main ke sini tuh masih semak belukar teman-teman. Jadi meriam-meriamnya tuh hanya bisa dilihat dari jauh dan kita tuh nggak bisa mendekati secara mudah seperti ini. Nah, ini juga ada meriam, entah ini meriam nomor 2 ya. Yang jelas di sini tuh ada sekitar 4 meriam. Yang meriam nomor satunya tuh di daerah itu masih sebagai di daerah ini juga, cuma sudah masuk di Mako Lantamal dekat markas angkatan laut. Jadi kita nggak bisa mendatangi meriam yang satu itu teman-teman, tapi ini meriam yang ini bisa kita lihat. Saya nggak tahu nih ceritanya bagaimana ceritanya meriam seberat 600 kilo ini bisa keluar terlempar lepas dari kubahnya seperti itu. Nah ya, ini kalian tahu ya, berarti di belakangnya itu dulu ada pillbox untuk bersembunyi karena di situ masih ada besi bekas ventilasinya seperti itu. Nah, ini pondasi-pondasi batu zaman dulu nih teman-teman. Kalian bisa lihat di sini tuh ada pondasi yang menggunakan batu karang ya. Karena orang-orang dulu di Tarakan kalau bangun rumah tuh pondasi batunya tuh batu karang seperti ini teman-teman. Karena saya masih ingat bibi saya bangun rumah pondasinya pakai pondasi batu karang. Nah, ini kalian bisa lihat ya material bangunan untuk pertahanan pantai milik Belanda. Jadi kalian bisa lihat ini kerikil-kerikil ini sama seperti yang ada di pondasi menara minyak yang ada di Tarakan. Jadi Belanda itu benar-benar membangun bangunan-bangunan itu memang sangat berkualitas tanpa harus mendatangkan material yang didatangkan dari luar daerah seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kualitas temboknya ini masih terawat atau masih kokoh hingga saat ini. Yang hebatnya lagi, kerikil-kerikil ini tidak keropos, tidak rontokan seperti itu, masih utuh ya teman-teman ya. Nah, ini kalau meriamnya bagaimana ceritanya ini nggak tahu. Yang jelas saya juga heran sih bagaimana bisa lepas. Seharusnya kalau lepas jatuhnya ke belakang dong kan, seperti itu. Sementara ini jatuhnya ke samping dan bagian belakangnya ini tempat masukkan amunisinya ini bener-bener hancur total. Yang box bracketnya di belakang nih seperti yang lain-lain tuh nggak ada, ini bener-bener jembeng hancur. Mungkin ini diledakkan dengan detonator atau bahan peledak berkekuatan tinggi hingga hancur total, nggak bersisa seperti itu teman-teman ya. Ini besi-besi meriam yang bisa diselamatkan. Untungnya ini sempat dibangun pemerintah. Kalau memang ini telat dibangun pemerintah ya nasibnya meriam ini bisa seperti menara-menara minyak yang ada di Kampung 6, Kampung 4, Kampung 1 itu teman-teman, berakhir di tembangan besi tua dan kita nggak bisa menikmati, tidak bisa melihat, hanya bisa diceritakan oleh orang-orang tua kita. Jadi setelah ini kita akan lanjut berjalan menuju ke atas bukit ya. Jadi perjalanan menuju ke atas bukit ini kita akan mendatangi sebuah pillbox. Pillbox itu adalah tempat untuk mengamati
pergerakan alur kapal-kapal yang melintasi atau akan memasuki wilayah perairan Tarakan. Nah, jadi ini kita lagi mendaki nih teman-teman. Alhamdulillahnya pemerintah sudah bangun. Kalau dulu saya 2007 kesini ya nggak bisa kita naik-naik ke sini. Kita harus melewati semak belukar yang benar-benar padat seperti itu teman-teman. Nah, sampai di atas nih kita bisa melihat ya. Di pemandangannya di sana itu adalah dermaga angkatan laut ya. Ada kapal pendarat pasukan, terus ada beberapa kapal. Nah, di sana tuh kita bisa lihat ini kondisinya berkabut ya hari ini, jadi kita nggak bisa lihat dengan jelas pesisir Tarakan seperti apa. Nah, ini tuh pillbox yang memang sudah dibangun Belanda, tapi ini kondisinya sudah dipugar ya, jadi kondisi awalnya nggak seperti itu. Nah, ini di sana tuh laut teman-teman, di bawah ini adalah bakau. Nah, itu kita bisa lihat ya, kapal-kapal angkatan laut sedang parkir nih. Yang kapal di belakang ini KRI Teluk Parigi ya kalau nggak salah, karena saya ketemu sama krunya lagi belanja tadi di warung ya. Dia pakai baju kapal KRI Teluk Parigi, terus di sebelahnya ini ada kapal patroli. Nah, ini kan nggak tahu ini namanya kapal apa, dan di sebelah ini kapal cepat rudal ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali lagi, kita akan memasuki pillbox. Jadi pillbox ini sudah dipugar, ini kondisinya sudah bagus ya, sudah disemen ulang, tetapi luarnya dulu nggak seperti ini. Tapi dulu tuh nggak ada juga pohonnya seperti ini kan, jadi dulu tuh di sini tuh bener-bener nggak ada pohon, jadi bersih seperti itu untuk pengamatan. Nah, jadi ini salah satu pillbox yang cukup terawat teman-teman. Nah, ini ada pintunya masuk ke belakang ya kan. Nah, ini kita bisa masuk ya teman-teman. Nah, di sini tuh kering kondisinya, jadi kita tuh nggak, dulu tuh ini ditutup nih ada pintunya, tapi sekarang nggak ada pintunya, jadi kita bisa masuk ya. Alhamdulillahnya di sini tuh nggak dijadikan tempat-tempat ini sih, tempat-tempat apa namanya nih, tempat mesum ya kan. Nggak ada kita dapat sampah-sampah seperti tisu magic atau alat kontrasepsi ya kan, atau komik bekas untuk mabuk, itu nggak ada. Jadi ya lumayan cukup bersih lah seperti itu ya kan. Nah, di sini tuh kita bisa mengamati pergerakan kapal yang memasuki wilayah perairan Tarakan. Jika memang terdeteksi, oh di sana ada kapal Jepang, tembak. Nah, jadi ada sekitar 4 meriam yang ada di situs ini langsung memberikan tembakan peringatan ataupun tembakan untuk mengusir atau menenggelamkan kapal-kapal musuh. Nah, ini kurang lebih tebal, ini hampir 1 meter nih teman-teman. Bayangkan aja ya, ini tebalnya hampir 1 meter nih. Jadi kalau di boom pakai granat aja nggak bakalan berpengaruh ya, apalagi ditembak pakai senapan ya kan. Sampai peluru satu pabrik habis pun nggak akan jebol ini ya. Nah, ini pemerintah tuh sudah bangun gazebo-gazebo untuk kita piknik di sini ya kan. Cuma sayangnya di sini tuh ada gazebo yang sudah rapuh, cuma ini belum diperbaiki, mungkin nanti bakalan diperbaiki oleh pemerintah. Yang syukurnya tuh hebatnya pemerintah di sini tuh merawat teman-teman. Kalian bisa lihat ini rumput-rumputnya nih hijau ya, terawat, artinya bener-bener dirawat. Hanya saja kurang maksimal. Kenapa gitu? Karena nggak banyak pengunjung yang datang ke sini ya. Nah, kita naik lagi ke atas, ternyata ini jalannya buntu, dan saya coba mengeksplorasi lagi, ternyata di sini ada pillbox teman-teman. Ini kondisinya pillboxnya nih hancur teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat nih bangunannya, atap pillboxnya sudah hancur, nggak tersisa. Mungkin apakah ini hancur memang belum jadi sempat atau belum sempat dibangun, atau memang hancur karena serangan boom seperti itu ya. Di sini kalian bisa lihat ya, besi-besinya nih masih utuh ya. Ini kalau di Medan habis ini sudah nih bisa dibongkar ini sama mereka ya kan. Tapi alhamdulillah ini Tarakan bukan Medan ya teman-teman ya, jadi utuh aja kita bisa ngeliat situs-situs Perang Dunia Kedua di Tarakan tanpa harus jauh-jauh ke luar daerah seperti itu. Seharusnya Tarakan ini bisa seperti Guam atau Saipan ya, yang dimana di sana tuh juga ada situs-situs perang dunia atau peninggalan perang dunia yang dijadikan wisata seperti itu. Nah, di sini kita coba mendaki lagi sampai ke atas, dan ternyata di atas ini masih ada pillbox teman-teman. Nah, ini pillboxnya cukup besar, mirip dengan pillbox yang ada di bawah tadi, tapi posisinya ini jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, pillbox ini sudah tertutup dengan tanah bagian atapnya ya kan. Nah, di sini kalian bisa lihat, nah ini tuh pillboxnya bener-bener masih original ya. Ada botol-botolnya kan. Nah, cuma kita di dalam nih kita nggak bisa masuk. Kenapa kita nggak bisa masuk? Karena di dalam ini sudah dipenuhi oleh air hujan teman-teman. Jadi sayangnya walaupun di luar dari situs ini terawat ya kan, tapi di dalam situs ini tuh nggak terawat. Contohnya itu, kenapa nggak dikeluarkan airnya supaya kita bisa masuk ke dalamnya seperti itu ya kan. Jadi ini tuh tertutup sama tanah bangunannya ya,
dan itu pintunya tuh ada di sebelah sini teman-teman. Nah ini pintunya tuh masuk ke dari sebelah sini, dan ini tuh kita nggak bisa masuk karena saya nggak pakai sepatu boot. Mungkin kalau saya pakai sepatu boot saya berani masuk ya, karena saya pakai sepatu biasa aja, jadi ya sayang sih kalau basah kayak gitu kan. Nah jadi ini masuk ke dalam, tembusnya ke pillbox yang di depan tadi teman-teman. Nah ini bagian atasnya nih, sebagian ada yang sudah ditanami oleh masyarakat untuk ditanami serai ya kan. Jadi sebenarnya ini lahan milik pemerintah kota, tetapi masyarakat diizinkan digunakan untuk bercocok tanam. Nah itu laut ya. Ini sebelumnya belum ada pohon-pohon. Nah ini apa namanya nih, pipa ventilasi untuk bernafas manusia di dalam. Nah ternyata di sana tuh ada lagi pillbox teman-teman. Kita coba datangi ya. Kita coba datangi ada apa di pillbox kali ini. Nah ini tuh sebenarnya sudah tertutup oleh pepohonan teman-teman, dan ini salah satu pillbox yang menurut saya masih original. Kenapa masih original? Karena bener-bener kalian bisa lihat nih, belum sama sekali menyentuh yang namanya pemugaran, belum disentuh yang namanya perawatan atau dipugar seperti pillbox yang pertama kita datangi. Nah sama kondisinya juga dipenuhi sama air ya, jadi air hujan itu tertampung di dalam, jadi nggak bisa keluar, jadinya jadi penampungan air seperti itu. Nah ini pillboxnya cukup tebal teman-teman. Nah ya, besi-besinya cukup besar. Nah jadi dulu tuh di sini tuh nggak banyak pohonnya, jadi kalian bisa lihat di balik pohon ini langsung tebing ya, langsung jurang. Jadi bener-bener Belanda itu membangun fasilitas militer untuk pengamatan ya, karena di zaman dulu itu memang persiapan untuk perang ya kan. Jadi memang Belanda mempersiapkannya tuh memang sedemikian rupa agar tentaranya tuh bisa selamat dari perang seperti itu. Ini sudah tertutup rumput ya, seharusnya ini nggak tertutup rumput dan pohon-pohonan seperti itu. Nah ini pemandangannya dari bagian atas ya. Jadi dari sini tuh ujung Tarakan sebelah sana Juwata, sampai di sini Mamburungan Timur ini tuh kita bisa melihat lalu lintas kapal masuk seperti itu. Jadi memang Belanda membangun di sini tuh memang sudah sangat keren gitu kan. Terus kita berjalan di sini, saya menemukan sebuah pondasi batu ya kan. Cuma saya bingung apakah ini memang dibangun orang atau memang ini sudah ada dari zaman Belanda seperti itu kan. Cuma saya herannya ini kok bisa ada di sini. Apakah memang ada pillbox lagi di sini atau bunker Belanda di sini? Saya kurang tahu juga seperti itu teman-teman. Hanya saja ini hanya sebatas seperti ini aja sih, nggak ada petunjuk lain apakah ini bisa dibersihkan atau digali atau bagaimana seperti itu. Nah ini juga saya penasaran apakah memang orang dulu mau bangun rumah di sini ya kan, saya juga nggak tahu ya. Jadi ini tuh tempatnya seperti ini teman-teman, sudah bersih ya. Jadi kita tuh bisa berjalan di sini. Nah ini kita sedang menuju turun kembali pulang ya kan. Jadi menurut cerita-cerita zaman dulu ya, ketika daerah ini kosong ditinggalkan oleh pasukan Jepang dan pasukan Belanda untuk meninggalkan Tarakan. Jadi ketika daerah ini tuh mau kembali menjadi hutan, dulu tuh ada orang-orang dari Sulawesi yang tinggal di sini, itu pernah mengatakan pertama kali mereka buka kebun di sini tuh mereka sempat tinggal di sini ya. Kalau malam tuh mereka mendengarkan suara-suara yang cukup aneh ya, seperti hentakan kaki pasukan bersenjata yang berjalan ramai-ramai seperti itu kan, tetapi yang memang tidak ada pasukannya seperti itu. Jadi itulah cerita-cerita yang kami dengar dari orang tua dulu. Nah ini kalian bisa lihat ini kebun-kebun ya teman-teman ya, ini kebun milik warga ya. Jadi memang lahannya ini milik pemerintah, tetapi masyarakat boleh melakukan aktivitas perkebunan untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat di sekitar sini seperti itu. Di sini tuh ada kebun pisang, ada singkong, ada serai, ada jeruk ya kan, ini daun kelor ya, macam-macam lah masyarakat tanam di sini ya. Ya jadi tuh di sini tuh tempatnya cukup bagus teman-teman. Jadi kalau kalian mau piknik ya kan, mau bakar-bakar, mau berkemah, mau camping bersama keluarga ya bisa sih di sini ya. Cukup representatif sih, gak terlalu jauh juga, dan di situ juga ada pos militer ya, jadi aman aja. Jadi oke teman-teman, itu saja untuk jalan-jalan kita di Tarakan kali ini. Jangan lupa komen, like, komen dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya.